Nah, balik lagi sama gue di cerita inspirasi. Di sebelah gue udah ada bintang tamu nih, narasumber. Namanya Cisyanti. Kenalin Ci namanya Ci. Hai, nama saya Shanti. Sebagai apa? Saya sebagai business partner di Allianz. Nah, jadi Cisyanti ini sebagai agen asuransi. Lebih umumnya tuh agen asuransi. Nah, sebelum kita ngomong-ngomong tentang pengalaman Cisyanti ini udah berapa lama sih? Udah 17 tahun. Tuh, kalau udah 17 tahun itu pasti pengalamannya banyak banget. Apalagi jadi agen asuransi ya, itu nawarin sesuatu yang nggak ada barangnya. Oke, sebelum kita lanjut, nah gue mau ngomong dulu, buat yang punya pengalaman soal kerjaan atau pengalaman bisnis, selama nggak menyinggung individu, personal atau instansi tertentu, boleh komen di bawah, akan gue kasih emailnya kalau mau kasih ceritanya. Oke, kita langsung tanya-tanya ke Cisanti. Ci, lo kenapa sebelum sebelum jadi agen asuransi lu ngapain? Sebelumnya gue ibu rumah tangga. Jadi yang cuma ngurus rumah aja kayak biasa ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah. Nah, tiba-tiba kenapa kok bisa terbesit gitu loh? Wah, gue pengen jadi agen asuransi. Sebenarnya gini ya, nggak yang gue kepengen banget jadi agen asuransi, enggak gitu juga. Tapi itu yang membuat saya berpikir bahwa eh, income yang kita punya ini belum tentu loh milik kita. Jadi saat itu kan yang cari uang itu kan suami. One day gue berpikir, entah gimana lah pokoknya terbersit lah. Bahwa uang yang kita cari ini mau sampai kapan. Ya kan, kita mau kerja untuk cari uangnya sampai kapan, sampai usia berapa. Terus juga, udah pasti belum sih uang yang kita miliki ini punya kita. Gue maunya gini soalnya. Satu hari itu kan kita bakalan pensiun, bakalan nggak kerja lagi. Tapi bagaimana caranya income kita itu tetap ada. Nah itu yang ada di pikiran gue. Makanya kenapa gue join menjadi partner di Allianz ini. Jadi kita berbisnis di sini sebenarnya. Nah, ini udah menyangkut. Udah cerita ngajak nih. Oke, oke. Nah, maksud gue itu lu ngelihat orang atau lu diajak? Saya sendiri yang menawarkan diri. Saya sendiri yang mau. Jadi kalau rata-rata orang kan diajak. Tapi kalau saya yang justru ngajuin diri. Jadi suatu hari itu di toko itu dulu kan suami saya buka toko. Nah itu ada beberapa orang asuransi tuh yang datang nyamperin ke toko suami saya. Jadi ya mereka yang nawarin asuransi gitu kan. Terus setelah saya lihat produknya bagus, saya join sebagai nasabah saat itu. Beli nggak? Beli, kan join sebagai nasabah. Saya beli produknya. Oh. Nah setelah itu saya berpikir, ini produk kan bagus nih. Kayaknya nggak ada salahnya kalau saya ikut jualin juga deh. Kan lumayan juga ya sebagai income tambahan buat saya, buat uang jajannya saya gitu maksudnya gitu. Jadi ya saya yang menawarkan diri untuk jadi agent di sana saat itu. Jadi saya nanya-nanya mereka gimana ya kalau misalnya saya join boleh nggak? Caranya gimana kayak gitu. Nah, oke, oke. Kok bisa asuransi ya? Padahal gini ya, di teman gue pernah ngomong, kalau ada teman lama kontak lu balik, itu antara dua. Kalau nggak nawarin lu asuransi, nawarin lu MLM, gitu kan? Nah, pernah nggak sih yang nawarin MLM? Lu pasti temen SMA lu ada kan? Iya. Pasti deket banget sampai sekarang kan? Nggak ada yang nawarin asuransi. Nawarin lu MLM. MLM ada banyak lah pastinya ya. Nah, terus lu nggak mau? Enggak, Kenapa ya nggak mau? nggak tahu ya, nggak tahu juga kenapa. Pokoknya nggak klik kayak gitu ya. Nggak klik aja gitu. Heeh. Tapi kan, Ada. sebelum yang nawarin asuransi ini kan. Iya, 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 iya. Pernah juga join di MLM, di salah satu MLM yang udah lama lah ya, brand lama lah. Tapi ya nggak terlalu jalan juga. Nah, oke, oke. Berarti lu lebih klik ke sini ya. Oh. Dan memang terbukti sampai sekarang ini emang. Padahal sebenarnya awalnya join di asuransi ini hanya iseng doang loh. Oh, bukan emang pengen nyari income. Selain pengen cari income, tapi maksudnya iseng aja gitu loh. Iseng join gitu kan. Kan bisa dapat income tambahan. Jadi bukannya sebagai main job gitu, bukan. Maksudnya Oh, kayak orang jaga toko, gitu. jaga toko tetap. Ya, ini hanya iseng aja sebagai
kayak cari uang tambahan, uang jajan tambahan gitu. Oh, uang jajan. Oke. Tadinya awalnya nih, tapi lama-lama itu malah menjadi my main job, my passion gitu jadi. Nah, sejak kapan tuh? Sejak kapan? Sejak kapan tepatnya ya? Udah lupa ya, udah lama juga. Gue yakin itu jadi main job, lu semangat ketika dapat klien pertama, ya kan? Nah, sejak dari sign ini ya, sign jadi agent sampai dapat klien pertama tuh berapa lama? Dari pertama jadi agent sampai klaim pertama. Nah, enggak, dapat klien nasabah pertama. Oh, nggak terlalu lama ya, karena yang menjadi klien pertama saya itu adalah sepupu saya. Jadi tidak terlalu lama. Sepupu lu percaya gitu? Percaya? Oh, jadi lu ngomong gimana? Ya biasa aja, seperti yang diajarkan saya sharing produknya. Dia juga memang mengerti ya mengenai asuransi ya. Jadi memang banyak sekali tuh counterback dari dia yang harus saya jawab. Ya di situ juga saya kayak belajar lah dari situ bagaimana menjawab pertanyaan klien. Karena counterback dari dia itu banyak sekali. Jadi dia nggak yang nerima-nerima aja begitu saya sharing gitu. Nggak terima-terima aja. Tapi banyak sekali mendapat counterback dari dia. Yang harus saya jawab pertanyaannya begini. Saya harus jawab. Jadi banyak sekali. Sebelumnya dia udah punya asuransi belum? Sebelumnya dia sepertinya udah deh. Tapi asuransi apa saya lupa. Oh, oke. Nah, berarti 1,5 bulan berarti ya? Iya. Apa? Maksudnya satu. Belajar maksudnya dari jadi Oh, agent. enggak terlalu lama ya. Ya kurang lebih beberapa minggu lah. Wow, cepet dong ya. Nah, waktu itu yang ada yang nemenin apa sendiri? Sendiri. Sendiri. Nah, kalau dia nanya-nanya macam-macam, kalau gue sakit inilah diganti nggak ya? Kan setiap yang ditawarin asuransi pasti ngomong begitu. Kalau gue kanker di cover nggak ya? Di klaim gue keluar nggak ya? Nah, itu pertanyaan itu kan lu harus hafal kan? Maksudnya istilahnya hafal. Jawab aja sebatas knowledge yang saya punya saat itu ya, karena kan masih baru. Nah, terus kalau pernah ada nggak pertanyaan yang lu nggak bisa jawab? Ada. Terus lu bilang apa? Saya bilang aja saya nggak tahu, karena saya kan baru. Ntar saya tanya dulu. Dia nggak ngomong. Daripada saya jawab asal-asalan. Ah, benar. Dia nggak ngomong, lah lu nggak tahu. Ya udahlah, gue cari partner lu aja yang tahu. Dia ngomong gitu nggak? Enggak, dia tahu karena saya baru. Kan saya bilang sama dia, saya baru. Oh, oke. Dia salut. Lu nanya nggak? Kenapa lu mau join ya? Maksudnya kenapa lu mau jadi nasabah ya? Padahal kan gue baru. Enggak sih, saya nggak nanya gitu. Lu nggak nanya. Nanti lu nanya, apa lu kesian? Apa lu kelihatnya apa gitu? Nggak nanya. Ya. Terus karena klien pertama tuh jadi semangat. Karena klien pertama iya jadi semangat. Kemudian kan next klien lagi gitu. Terus sebenarnya membuat saya semangat itu bukan karena dapat klien ya, tapi saya bisa menghandle setiap pertanyaan dari mereka, itu yang membuat saya tuh semangat sebenarnya. Enggak lah, bohong pasti ininya. Ya itu pasti Ya, lah, pasti itu ya. come eventually lah itu ya kan. Iya. Tapi yang membuat saya semangat itu sebenarnya pada saat nasabah nanya saya bisa jawab pertanyaan mereka. Oke. Sampai selama 17 tahun ini, lu hafal nggak semuanya? Maksudnya lu hafal, kalau kejadian seperti ini, diklaim keluar. Kalau kejadian kayak gini, diklaim nggak keluar. Hafal nggak? Dibilang hafal 100% enggak, tapi by pengalaman itu tahulah kira-kira klaimnya seperti apa yang diganti, yang mana yang enggak. Jadi inget-inget lah ya. Iya inget lah. Jadi nggak mungkin hafal semuanya kan? Mungkin lah, karena banyak sekali. Banyak sekali, nggak mungkin kita hafal semuanya. Apalagi banyak produk baru ya. Iya betul sekali. Oke. Nah, selama 17 tahun ini, yang terberat tuh tahun keberapa? Yang paling berat itu ya tahun-tahun, kalau buat saya kayaknya di tahun-tahun 2010 ya saat itu. Berarti itu berapa ya? 7 tahun lagi ya? 7 tahun. Iya kan? Oh 2000. 5 tahun ya? Enggak dong. 2010, sekarang kan 2022 ya? Iya, kan 17 tahun. 12 tahun yang lalu lah. 12 tahun. 12 tahun yang lalu. Berarti lu jalanin udah 5 tahun kan berarti? Iya, betul. Lu jalanin 5 tahun baru ngerasain beratnya? Betul. 5 tahun pertama?
5 tahun pertama pasti ada beratnya, tapi yang paling berat kan Ah. itu di tahun 2010. Kenapa tahun 2010 itu? Chris Kenapa? Mon juga bukan kan? Ya bukan Krismon. Kenapa ya? Saya juga udah lupa tuh, udah 12 tahun yang lalu. Tapi pokoknya ya up and down. Selama di 5 tahun pertama itu memang up and down ya, yang sempat membuat saya itu malah pengen keluar dari bisnis asuransi ini. Oh, jadi 5 tahun pertama tuh lu Nggak pengen kuat, keluar. nggak kuat. Memang penuh dengan perjuangan ya. Saya sempat mau keluar dari bisnis asuransi ini, terus terang. Iya, dulu waktu 17 tahun lalu itu masih udah ada sistem out belum sih? Maksudnya kalau lu dikasih target nggak capai langsung keluar jadi agent, udah ada belum sih aturan kayak gitu? Target mah dari dulu udah ada dari awal. Berarti dari dulu kalau berarti lu capai terus dong targetnya. Capai terus sih. Tapi ya itu up and down ya, maksudnya capai sih capai. Ada yang nggak capai juga ada. Nggak capai dalam arti gini. Kita itu kan memang ada target di mana kalau mau jalan-jalan targetnya sekian. Pernah juga saya nggak capai, jadi nggak jalan-jalan gitu. Oh, tapi awal-awal capek dong. Awal-awal capai, Oke, oke. up and down lah. Awal-awal itu. Nah, Struggling, iya, struggling lah ya. struggling. Heeh. Oke, oke. Nah, pada berapa tahun ya baru nyari bawahan? Di awal begitu kita udah menjadi seorang leader, kita udah cari yang namanya pasukan kita. Kita udah mulai merekrut. Udah setahun pertama apa 2 tahun pertama? Dari setahun tuh tahun pertama. Oh, setahun pertama. Dapat. Dapat. Itu orang lain apa keluarga sendiri? Bisa dari orang lain, bisa juga dari nasabah sendiri. Oh, dari nasabah yang pengen juga. Iya, iya betul. Ibu-ibu apa gimana? Saya random, siapa aja. Nah, yang paling gampang direkrut itu kalangan mana? Pelajar kah, mahasiswa kah, orang kerja kah, ibu-ibu kah, apa bapak-bapak? Biasanya sih lebih gampang ibu-ibu ya. Kenapa tuh ya? Ibu-ibu sama yang karyawan. Karyawan cewek apa cowok? Ya boleh cewek, bisa bisa cewek, bisa cowok. Kalau ibu rumah tangga ya maksudnya saya ya. Itu mereka juga mungkin alasannya sama ya, kayaknya seperti saya awalnya pengen cari uang tambahan sebagai uang jajan lah ya. Nah, mereka bisa nggak? Maksud gue tuh, nah, waktu ngejalanin ini kan mereka harus nawarin, harus nerangin produknya satu-satu, Ya itu akan ada trainingnya. ada Ada trainingnya. trainingnya. Nah, mereka ada yang nggak putus? Setahun belum jalan, udah putus. Ya pasti ada lah kayak gitu. Pasti ada ya. Kan karena kan tantangannya kan cukup challenging ya di sini ya. Jadi ya hanya yang benar-benar bermental baja nih, yang benar-benar mau memperjuangkan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya setelah saya jalanin ya sekian tahun ya, saya kan udah 17 tahun di sini. Sebenarnya asuransi ini nggak susah-susah banget kok kalau kita mau sebenarnya. Kan produk banyak. Walaupun produk banyak, saingan juga malah lebih banyak daripada sebelumnya kan. Tapi sebenarnya kalau memang kita benar-benar mau jalanin, sebenarnya nggak susah-susah amat kok. Tidak seperti yang orang-orang bayangkan. Karena saya juga ngalamin, saya sendiri kan dari ibu rumah tangga juga. Saya ngalamin dari bawah sampai saya hari ini. Di awal-awal itu memang struggling banget karena apa? Orang belum percaya sama kita sebenarnya. Orang belum percaya sama kita, belum tahu servisnya kita seperti apa, itu yang menjadi pertanyaan bagi mereka sebenarnya. Mereka takut, gue kalau misalnya beli dari lu, ntar tengah jalan lu kalau nggak jadi agent gimana? Nah, gini. Gitu. Orang itu kalau mau jadi nasabah, mau ngambil polis, itu ngelihat yang ngejual apa ngelihat perusahaan asuransinya? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke. Nah, gue mau nanya lagi nih. Sebenarnya susah jualan asuransi sekarang apa dulu? Dulu tuh maksudnya mungkin 10 tahun lalu ya. Dulu lebih susah. Kenapa tuh? Dulu itu orang belum terlalu aware tentang pentingnya asuransi. Tapi sekarang setiap orang itu udah aware. Apalagi masa pandemi kemarin ya. Karena pandemi kemarin yang di tahun 2020 ya kita ya. Mulai-mulai pandemi COVID itu. Nah, itu yang membuka mata setiap orang bahwa asuransi itu penting. Tanpa kita suruh pun mereka yang udah yang nyari sendiri jadinya. Oke. Karena sehat itu mahal. Sakit lebih mahal lagi. Iya. Oke. Nah, sekarang skala 17 tahun nih. Sebenarnya
susah nggak sih? Kan lu udah banyak ngerekrut orang nih. Ngerekrut orang, ada yang gagal, ada yang bertahan. Mungkin banyak gagalnya ya, banyak yang gugur ya. Nah sebenarnya apa sih yang bikin susah jadi agen asuransi? Em, Kalau dari pandangan saya ya, yang saya lihat, mereka kurang strong itu keinginannya. Nah iya Dan benar. mereka juga belum jelas apa sebenarnya yang mereka mau. Nah Itu yang membuat mereka itu cepat mundur ya, atau tidak bertahan ya. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka cari sebenarnya. iya iya oke. Nah ini dulu sebenarnya gue kenal si Santi juga karena gue juga ngelihat, wih dia enak banget Android. Dia tuh gimana ya menurut gue dia cuman ngomong doang dapat duit gitu. Jadi gue pengen pengen jadi agen asuransi. Gue nyoba jadi anak buahnya dia. Terus akhirnya gue cabut. Gue nggak tahan ya. Apa? Menurut gue bukan gue lah gitu. Tapi ada ilmunya yang gue ambil. Jadi gimana lu approach orang lagi? Bagaimana lu mau follow up orang tanpa orang ngerasa di follow up? Jadi nggak ngerasa kalau gue kejar-kejar gitu. Ada ilmu yang gue ambil lah. Ada ilmu yang gue ambil. Terus ya kan tadi lu bilang selama berapa minggu lu dapet klien. Biarpun saudara sendiri ya. Biarpun sendiri. Nah, menurut lu sebenarnya kalau jadi agent itu lu harus hafal nggak sih? Hafal maksudnya? Maksudnya hafal. Kalau seandainya Betul. ketabrak ini atau nggak meninggal di ambulan, dia udah sakit jantung, itu sakit jantungnya bisa keklaim nggak sih? Gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan orang harus hafal kan? Enggak, Menurut tuh harus hafal nggak? enggak usah ngapain kita hafal begituan. Karena kejadian seperti apa kan kita nggak pernah tahu dari nasabah. Betul kan, cuma nasabah kan banyak yang nanya. Banyak ini, gue kalau kena ini gimana, kena ini gimana. Nah, menurut tuh gimana? Banyak kan agen-agen yang gue kenal ya. Maksudnya yang kan karena gue ikut grup lo. Jadi kan ada yang gue tahu dia ngerasa karena dia pelajar. Jadi dia merasa dia harus belajar sampai dia mateng baru dia berani namarin. Oh, enggak. Nah, menurut tuh gimana? Enggak, di sini gini loh. Ibaratnya kalau kita belajar mobil. Lu dulu pernah belajar mobil juga kan? Iya. Masa iya lo tahu seluruh isi bodi mobil itu sampai fan belt, cara kerja, ganti oli bagaimana, ganti ban mobil bagaimana, sampai bagaimana ya macam-macam lah isi dari si mobil tersebut kan nggak usah. Yang penting adalah kita belajar kalau mobil itu adalah bagaimana cara kita ngendalin si mobil sama masuk giginya kalau manual ya. Gigi satu, gigi dua, di mana rem, di mana persneling. Itu kalau mobil manual. Kalau mobil otomatis kan sekarang jauh lebih gampang lagi. Asal kita tahu kapan nginjek gas, kapan nginjek rem, udah, then you go. Sama dengan asuransi. Jadi kita nggak perlu belajar sampai detail seperti yang lu bilang tadi ya. Nah, apa yang perlu pelajarin? Kita belajar produknya aja. Produk apa yang mau kita jual nih? Produk apa yang bisa membantu orang? Maksudnya yang well sell, murah, tapi produk ini amat sangat dibutuhkan orang banyak dan amat sangat membantu untuk orang. Nah, produk-produk seperti itu aja yang kita pelajari. Udah, dan kita share. Oke. Nah, ada nggak sesuatu yang pandangan orang yang tentang asuransi itu yang salah? Ya, banyak sekali justru yang Nah, kalau gue bilang nih, wah kalau punya asuransi aman dah, gitu. Bener nggak? punya asuransi memang aman, tapi banyak sekali saya lihat di lapangan itu ya, yang orang mis-selling. Nah, misalnya itu gimana? Misalnya gini loh, mereka cuman yang bilang, lu masuk di sini nabung, ini investasi lu nanti akan jadi begini, begini, begini. Dan lu hanya cukup nabung sekian tahun aja gitu kan. Nah itu yang menurut saya amat sangat mis-selling ya. Karena walau bagaimanapun yang namanya asuransi ya asuransi. Asuransi itu adalah pelindungan. Bukan tempat kita untuk berinvestasi. Lu beli asuransi, ya lu mau beli perlindungan. Yang lu harus bayar tiap bulan kan ya? Ya, ibaratnya gini loh. Kalau misalnya kita membeli asuransi rumah atau asuransi kendaraan, apakah lu berharap rumah lu kebakar atau mobil lu ditabrak kan? Enggak kan? Ya Terus enggak. pernah enggak
kita setelah membayar asuransi rumah yang udah puluhan tahun dan nggak kebakaran, terus kita berharap, aduh kapan nih gue udah bayar asuransi rumah gue sekian puluh tahun kok rumah gue nggak kebakar, rugi dong gue. Pernah kepikir begitu? Nggak kan? Ya jangan. Nah, itulah asuransi. Benar, Tapi benar. yang banyak terjadi di pasaran adalah pada saat mereka membeli asuransi, then they expect the return. Oke, oke. Nah, kalau gue bilang ya, waktu gue jadi agent, yang penting itu punya asuransi itu bukan untuk lu aman seumur hidup, bukan. Selama lu aman, selama lu bayar. Kalau lu nggak bayar, udah. Telat bayar, udah. Bye bye. Enggak begitu sekarang. Telat bayar, habis, angus dong, enggak. Enggak. Kalau yang unit link itu enggak. Kalau telat bayar, polis lu angus dong. Enggak. Karena ada certain period of time Oh, dimana iya. memang kalau kita yang enggak bayar, kita itu masih ada nilai tunai atau saldo di polis kita yang bisa kita pakai, yang bisa dipakai untuk mengcover perlindungan kita. Jadi masih tetap aman. Tunggu anjing gue yang beresin dulu. Oke. Oke, nah, gue juga sebagai awam dan gue pernah juga jadi agen asuransi. Gue bilang asuransi itu sebagai lotre, bener lotre. Lotre gimana? Lotre dong, duit gede. Kalau gue bilang lotre itu ya duit gede yang udah dapat tiba-tiba gitu. Buat gue ya lotre gitu. Gue mau nanya apa lagi ya? Ada yang mau ngomongin nggak? Kalau ada yang mau jadi agent, terus atau enggak yang mau jadi nasabah, boleh kontak lu di nomor berapa, nanti gue kontak gue kasih di deskripsi, bisa kan? Boleh banget, mau jadi nasabah ataupun mau berbisnis di sini, yuk boleh kontak saya. Terus nanti kita akan bahas atau kita ngobrol dulu deh lebih detail supaya tahu bisnis asuransi seperti apa sih. Yang tadinya orang merasa kayaknya mengerikan banget ya, kayaknya horor banget ya bisnis asuransi, susah lah gini cari klien. Yuk kita ngobrol dulu biar tahu sebenarnya bisnis asuransi seperti apa sih. Jadi bisa punya pandangan tersendiri ya seperti apa sih itu. Boleh ngobrol dulu sama saya kok, nggak apa-apa. Oke, nanti Nggak harus jadi nasabah loh iya, ya, nggak usah. maksudnya walaupun ngobrol sama saya nggak harus jadi nasabah saya atau nggak harus, kita ngobrol aja. Oke, nanti nomor WA-nya Cisanti ini nanti gue share di bawah. Dah, cukup sekian dulu. Buat yang sekali lagi buat yang punya cerita tentang kerjaan, tentang bisnis, boleh komen di bawah atau email ke gue. Dengan cerita-cerita ini membuat kita yakin kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sama yakin dan percaya sama kita sendiri. Sekian dari gue, sama Cisanti juga. Bye. Bye.